Demonstran Irak mengamuk dan membakar kedutaan besar Swedia di Baghdad. Insiden tersebut terjadi Kamis pagi di mana para demonstran masuk ke dalam kompleks kedutaan besar Swedia dan memantik api. Mereka mengamuk setelah mengetahui adanya rencana demonstrasi pembakaran Al-Quran di Stockholm. Kedutaan besar Swedia mengungkapkan staf kedutaan semuanya aman dan tak ada yang terluka. Lalu seperti apa kronologisnya? Selengkapnya kita akan bahas dalam pembakaran Al-Quran Dunia Kecam Swedia. Kita lihat slide yang pertama. Ya, kita pasti bertanya-tanya begitu ya, seperti apa kronologi pembakaran Al-Quran ini. Sebelumnya sekelompok orang di Swedia menendang dan menghancurkan sebuah buku yang mereka klaim sebagai Al-Quran di depan kedutaan Irak di Stockholm. Namun laporan menyebut sekelompok orang itu tak jadi membakar Al-Quran seperti yang disebut dalam ancaman sebelumnya. Demonstran Irak mengamuk dan membakar kedutaan besar Swedia di Baghdad. Mereka mengamuk setelah mengetahui adanya rencana demonstrasi pembakaran Al-Quran di Stockholm. Mengutip Reuters, kejadian berlangsung pukul 1 dini hari. Serangkaian video diposting di grup Telegram One Baghdad yang mana menunjukkan orang-orang berkumpul di sekitar kedutaan Swedia. Sambil meneriakan slogan-slogan pro ulama Syiah Muqtada Sadr, massa menyerbu kompleks kedutaan sekitar 1 jam kemudian. Dalam sejumlah foto yang beredar, terlihat bagaimana seorang pengunjuk rasa memegang potret ulama Al-Sadr saat asap mengepul dari gedung kedutaan Swedia di Baghdad selama unjuk rasa berlangsung. Perlu diketahui, Al-Sadr adalah salah satu tokoh paling kuat di Irak. Ia memimpin ratusan ribu pengikut dan kadang turun ke jalan dalam sejumlah peristiwa penting di negara itu. Pembakaran Al-Quran memang kerap terjadi di Swedia yang tentunya ini menimbulkan kecaman keras dari negara-negara Muslim. Pemerintah Swedia sendiri mengatakan sedang mempertimbangkan untuk mengubah undang-undang agar polisi diizinkan menghentikan orang membakar Al-Quran di depan umum, terutama jika mereka membahayakan keamanan Swedia. Lantas sebenarnya seperti apa sih aturan bakar kitab suci di Swedia? Kita akan lihat di slide berikutnya. Ya, memang sedikit agak nyeleneh Swedia ini pemirsa. Setelah aksi pembakaran Al-Quran beberapa waktu lalu yang dinilai merusak keamanan Swedia, kini pemerintah Swedia sedang mempertimbangkan untuk melarang atau menetapkan aksi pembakaran Al-Quran atau kitab suci ajaran agama lainnya sebagai tindakan ilegal. Jadi Dinas Keamanan Swedia ini sepertinya baru menyadari bahwa tindakan semacam itu telah membuat negara tersebut kurang aman. Namun sebenarnya awal tahun ini kepolisian Swedia sudah menolak sejumlah pengajuan izin untuk unjuk rasa yang melibatkan aksi pembakaran Al-Quran dengan alasan keamanan. Akan tetapi pengadilan membatalkan keputusan kepolisian tersebut dan menegaskan tindakan semacam itu dilindungi oleh undang-undang dan mengatur kebebasan berbicara di Swedia. Aturan bakar kitab suci umat Islam diizinkan oleh kepolisian Swedia dengan dalih kebebasan berpendapat dan berekspresi. Bahkan beberapa kelompok liberal juga berpendapat tindakan itu harus dianggap sebagai ujaran kebencian dan menargetkan etnis atau ras. Oleh karenanya terjadilah kericuhan parah kemarin hingga warga turun ke jalan mendesak duta besar Swedia untuk angkat kaki dari Irak. Selengkapnya kita lihat di slide berikutnya. Ya, buntut dari kasus ini pemerintah Irak meminta duta besar Swedia Baghdad angkat kaki dari tanah Irak sebagai bentuk protes atas rencana pembakaran Al-Quran di Stockholm pada Kamis kemarin waktu setempat. Dalam sebuah pernyataan yang dilansir Reuters, pemerintah Irak juga menegaskan akan menarik kuasa usaha di Swedia. Irak juga mengatakan akan memutuskan hubungan diplomatik dengan Swedia jika pembakaran Al-Quran kembali terjadi. Sementara di sisi lain, Perdana Menteri Irak Muhammad Shal al-Sudani menegaskan mengecam keras pembakaran Al-Quran yang dilakukan seorang imigran Kristen Irak di depan Central Mosque Stockholm pada perayaan Idul Adha lalu. Tapi jika kita melihat histori ke belakang begitu ya, kasus bakar-membakar kitab suci Al-Quran di Swedia ini memang banyak terjadi. Kita lihat slide berikutnya. Ya, kasus pembakaran Al-Quran di Swedia juga pernah dilakukan oleh politisi anti-imigran bernama Rasmus Paludan. Ia membakar salinan Al-Quran di dekat kedutaan besar Turki di kota Stockholm pada Januari 2023. Paludan ini merupakan pemimpin partai Stamkurs atau garis keras sayap kanan Denmark. Dalam izin yang diperolehnya dari polisi dikatakan bahwa protes yang dilakukan Paludan terhadap Islam adalah upaya untuk mengkritik NATO, Turki dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sebagai mempengaruhi kebebasan berekspresi di Swedia. Kawanannya memprotes upaya Swedia masuk NATO dan untuk menunjukkan dukungan bagi Kurdi.
Sebelumnya Paludan juga pernah menggelar sejumlah demonstrasi di masa lalu ketika ia membakar Al-Quran pada April 2022. Paludan ini melakukan aksi pembakaran Al-Quran di wilayah yang banyak dihuni warga muslim di Swedia. Dan ini dilakukan di bawah pengawalan kepolisian ini di area terbuka wilayah Linköping. Bahkan pada November 2020 Rasmus Paludan juga pernah ditangkap di Prancis dan dideportasi. Paludan bersama 5 aktivis lainnya ditangkap di Belgia atas tuduhan ingin menyebarkan kebencian dengan membakar Al-Quran di Brussels. Dan pada tahun 2019 Rasmus juga pernah melakukan aksi pembakaran Al-Quran yang dibungkus dengan daging babi di Viborg, Denmark. Ya, pemirsa, kalau kita lihat teruntuk Swedia dalam berdemokrasi, kebebasan berpendapat dan berekspresi ini memiliki tujuan untuk menyampaikan aspirasi. Maka akan tetapi begitu ya, mengkritisi suatu keyakinan apalagi dengan cara membakar kitab suci, sesungguhnya itu jauh dari makna demokrasi itu sendiri. Harapannya pemerintah setempat paham betul arti dasar berdemokrasi agar tidak salah paham dalam membuat kebijakan yang berujung memicu ketegangan dan permusuhan.